Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Wikani, Sarjana Psikologi. Saya guru bimbingan dan konseling di SMK Ganesha Tama Boyolali, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu di SMK Ganesha Tama Boyolali. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Ya Mbak Indah, silakan cari posisi yang nyaman. Iya Bu, Biar nanti lebih enak ya ngobrolnya. gini aja deh. Sudah nyaman? Sudah Ya, sudah nyaman. Gimana, sehat Mbak Indah? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Sudah Iya. makan tadi? Sudah. Sudah makan atau belum? Kok Ya. kayaknya masih lemes ya? Kayaknya masih sudah lemes. belum. Iya. Kegiatannya apa kemarin? Ini waktu kemarin itu kan daring ya Mbak ya? Iya Ini Bu. kan kita baru PTM baru berapa hari, Iya. ya kan? Kegiatannya apa biasanya kalau daring di rumah? Ya cuma buka daring. Kalau udah ya udah Bu. Cuma kegiatan di rumah Kayak biasa. di rumah ya. Iya. Tapi walaupun mungkin di rumah tetap produktif ya. Kita nggak males-malesan kan waktu di rumah. Enggak, ya biasa aja Bu. Cuma kan waktu longgarnya lebih banyak. Oh iya. Iya. Mbak Indah, ini sudah masuk PTM berapa hari ya kita ya? Sudah hampir 2 kali masuk dua kali ya, 2 kali Iya. masuk ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pokok permasalahan, Mbak Indah pernah konseling nggak sebelum ini? Belum sih Bu. Belum pernah melakukan konseling ya? Baru kali ini ya? Iya. Berarti baru kali ini ke Bu Ismi. Iya. Kita konseling itu ya Mbak ya, sebenarnya kalau konseling itu kan nanti dari Bu Ismi hanya mengarahkan ya, nanti kan yang akan mencari solusi kan nanti dari Mbak Indah sendiri. Jadi nanti Bu Ismi hanya membantu mengarahkan agar Mbak Indah bisa mencari solusinya. Ya. Jadi biar masalah nanti yang dihadapi kan agak ringan gitu ya Mbak ya. Ya. Nah, nanti tujuan konselingnya itu. Jadi nanti Mbak Indah benar-benar nggak perlu malu juga ya Mbak ya dalam mengutarakan apapun yang ada di unek-unek. Jadi silakan disampaikan apapun lah. Iya. Dan saya jamin itu rahasia nanti. Oke. Iya, Iya. rahasia. Karena kan memang nggak mungkin kan kalau konseling sudah bersifatnya benar-benar ada asas kerahasiaan, saya kok mengutarakan ke siapapun kan nggak mungkin. Berarti terjamin ya Bu. Iya. Enggak bocor kemana-mana. Enggak lah, insya Allah terjamin. Iya. Ya, jadi Mbak Indah nanti benar-benar silahkanlah apapun ya Mbak, nggak usah perlu ditutup-tutupi. Ya diusahakan Bu. Iya. Biar nanti mungkin lebih ringan, biar tidak terbebani banyak ya. Iya. Kira-kira ada keluhan apa Mbak Indah selama waktu mulai PTM ini? Gimana ya Bu ya? Ya ada sih kayaknya Bu. Cuma saya itu gini loh Bu ya. Kayak kurang merasa nyaman di kelas gitu Bu.
pengennya kayak mau pindah kelas aja kalau bisa nggak ya Bu ya? Kurang nyaman di kelas. Iya. Kurang nyamannya di mananya itu Mbak? Maksudnya kurang nyamannya? Saya itu mungkin merasa teman-teman saya kayak nggak suka sama saya gitu loh Bu. Jadi kadang ada disindir-sindir gitu. Disindir-sindir di kelas. Mm-mm. Selama sebelum disindir-sindir itu merasa tidak nyamannya karena disindir-sindir itu saja atau ada yang lain? Ya ada yang lain tuh, cuma yang sering itu kan disindir gitu. Terus saya kan jadi gimana gitu tuh Bu. Kadang pas pelajaran gitu ada yang nyindir dikaitkan dengan pelajarannya atau bercandaan gurunya atau gimana gitu, pokoknya sering dikaitkan. Jadinya ada kok gini banget sih gitu, jadi nggak merasa nyaman, nggak fokus di pelajarannya. Jadi meskipun udah masuk PTM ini ya Bu ya, tapi pelajaran yang disampaikan itu nggak bisa masuk, saya jadi belum paham, harus mengulang lebih banyak dari biasanya. Dalam waktu daring kan cuma tulisan, kadang dijelaskan sedikit gitu ya Bu, itu bisa paham Malahan ya. Iya, harusnya kalau saya tipe belajarnya kan baca bisa, tapi kalau ditambah penjelasan, ada yang menjelaskan itu malah lebih paham. Jadi kalau ada pertanyaan bisa tanya. Harusnya gitu. Iya, tapi kok ini kayak merasanya nggak fokus ke materi yang disampaikan gurunya itu. Jadi di rumah saya harus baca ulang. Terus kadang kepikiran tadi pas sampai materi ini disindir gini gitu. Jadinya harus ngulang lagi, nggak paham-paham gitu. Berarti penyebab tidak pahamnya awalnya dari teman. Iya. Karena nggak nyaman dengan temannya dulu ya. Iya. Terus posisi di kelas itu kan kita banyak teman juga ya, satu kelas kan ada 36. Kalau Iya. ini kan PTM kan memang baru separuh ya, ya sekitar 15, 16, 17-an ya. Iya. Itu kira-kira yang banyak membuat tidak nyaman seberapa persennya itu Mbak? Terutama yang cewek itu lebih sering sih Bu ya. Oh malah. Iya, di kelas kan ceweknya ini kan separuh, absen saya absen 1 sampai 15, berarti ceweknya ada sekitar 7 orang 7 kayaknya. cewek ya. Iya. 7 cewek. Itu nggak dekat semua tadi. Enggak ada Bu, Nggak ada satu teman yang akrab gitu di kelas. enggak ada. Padahal saya juga apa ada yang salah sama saya sudah coba ngobrol baik-baik gitu kan. Tapi nggak disambut baik, ya udah ya tidak gitu paling jawabannya. Habis itu nggak ada percakapan lagi, ya udah saya ganti tempat, kembali ke tempat saya. Itu sudah mencoba terus berarti ya? Iya, Sudah udah. mencoba ngobrol dengan teman-teman yang lain. Iya, saya sempat kepikiran apa ada yang salah sama saya, tapi kok saya punya teman dekat di kelas lain gitu. Berarti Jadi saya kalau boleh mau pindah ke kelas yang ada teman saya itu Bu. berarti yang membuat tidak nyaman tadi karena teman di kelas itu nggak ada yang dekat ya? Iya. Terasa asing di kelas karena merasa kayak teman-teman itu mengucilkan gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu sih Bu. Berarti dari awal waktu masuk atau baru-baru terasa? Dari awal sih Bu, sebenarnya udah sedikit banyak terasa, cuma kan intensitasnya nggak sebanyak sekarang gitu rasanya. Sekarang ini kayak apa-apa gerak dikit terus diomongin, terus dicibir gitu-gitu tuh. Ya kan ya gimana ya, dengernya itu kayak nggak enak ya. Ya saya paham sih ya yang dirasakan, mungkin memang nggak enak ya kalau di kelas itu kita kok kayak sendirian gitu ya. Nah padahal kan perlu, kadang ada tugas dari guru buat kerja kelompok gitu. Nah jadi ya lebih banyak pasifnya jadinya kalau disuruh aja.
nakal. Padahal ya saya pengennya itu bisa berkontribusi di kelompok itu, bisa mengemukakan pendapat saya. Ya pokoknya sebisa mungkin saya memberikan maksimal untuk sekolah saya gitu, biar apa namanya keinginan orang tua itu juga bisa saya penuhi gitu. Ya harus gitu sebenarnya ya. Iya, tapi kenapa ya, teman saya kok kayak gitu semua di kelas? Apa saya yang salah? Kayaknya mungkin nggak ada yang salah ya Mbak ya, nggak ada yang salah atau yang benar. Mungkin kita perlu tahu lagi aja ya dari teman-teman itu. Mungkin kan kadangkala kan kita nggak tahu yang dirasakan teman berapa, mungkin menggitukan Mbak Indah kan belum tentu teman-temannya itu memang nggak suka, bukan gitu kan. Jadi belum tentu kalau dia itu nggak suka sama Mbak Indah. Kadangkala kan Mbak Indah mungkin ya Mbak Indah kan berprasangka itu sendiri. Jadi belum tentu dari teman-temannya itu saya nggak suka sama Mbak Indah kok kayak mengucilkan itu kan belum tentu gitu. Ya kan? Ya bisa sih, mungkin apa saya yang terlalu merasa. Apa mungkin pernah nggak ngajak teman-teman itu kan ada bertujuh atau berdelapan ya? Iya. Mungkin diajak ngobrol satu persatu, semua tanggapannya sama atau gimana ya? Belum pernah sih Bu kalau kayak gitu. Ya baru satu-satu gitu, tapi ya nggak secara langsung tanya gitu. Belum pernah. Cuma berarti kayak yang Mbak Indah rasakan aja ya? Iya, yang belum saya bilang tadi. Belum mencoba apapun ya berarti? Belum, ya hanya mencoba ngajak ngobrol, tapi ya ngobrol pada umumnya aja gitu. Enggak yang menanyakan pendapat aku, gimana ya, kamu suka sama aku enggak, atau gitu, atau kamu nyaman sama aku enggak, atau gitu, enggak pernah sih, belum pernah ya. Jadi tadi dari cerita Mbak Indah ya, itu kan awalnya Mbak Indah itu merasa di kelas itu nggak nyaman, ya kan? Iya. Karena dari beberapa teman cewek-cewek itu cenderung kayak nggak menganggap Mbak Indah asing, kayak dikucilkan gitu ya. Iya. Terus di pembelajaran kan jadi agak terganggu karena teman-temannya nggak nyaman. Iya. Ya. Terus mau pindah jurusan tadi karena ada di jurusan di kelas yang lain ada teman yang akrab itu tadi ya. Iya. Itu teman yang akrab dari dulunya sama satu sekolah. Enggak sih, teman baru juga. Oh, teman baru juga tapi malah lebih akrab. Iya. Dengan yang di kelasnya. Iya, Terus kemarin kok bisa sampai akrab dengan teman yang itu, bisa seakrab itu, gimana caranya itu kemarin Mbak? Ya awalnya sih ini Bu, ngobrol biasa kan, tanya-tanya waktu jadi siswa baru gitu kan, pas pemberkasan kemarin ketemu terus kenalan gitu kan Bu. Nah ternyata kita minta kontak-kontakan gitu, nanti kan kalau ada pengumuman misal saya ketinggalan, biar ada yang ditanyai, biar tahu gitu. Terus ada seiring berjalannya waktu, terus ada topik-topik yang nyambung aja gitu. Oh, jadi lebih akrab gitu Iya, ya? Dianggap lebih nyambung. Jadi Iya. karena memang komunikasinya banyak ya dengan teman yang tadi ya. Iya. Jadi lebih sering ngobrol ya. Iya. Terus kalau yang di kelas tadi ya, teman-teman yang di kelas juga banyak sering ngobrol atau hanya sekilas-sekilas saja tadi ya Mbak? Ya seperlunya aja Bu, karena kan ngerasanya gitu tadi kurang nyaman, terus jadi ya kalau emang nggak terpaksa banget gitu ya Mbak, Nggak ngobrol. Kira-kira ada cara lain nggak biar nanti teman-teman dan Mbak Indah itu bisa ngobrol nyaman gitu? Nggak ada cara lain nggak ya Mbak? Ada yang bisa dilakukan Mbak Indah apa gitu kira-kira?
apa ya Bu ya, Hmm, biar bisa ngobrol. Orang biasanya kalau ngobrol apa ya Bu? Atau hmm, ini belajar bareng itu bisa nggak ya Bu ya? Boleh, itu bagus. Nanti siapa tahu dari situ kan ada topik yang dibahas. Iya, Nanti mesti ada akhirnya diskusi gitu. iya, itu bagus itu Mbak. Cara mungkin langkah awal ya, langkah awal dengan belajar kelompok tadi, mungkin di tempat salah satu teman ya kan. Iya. Tetap jelas kalau belajar kelompok kan mesti banyak cewek juga ya, cewek sama cewek banyak kan, walaupun mungkin ada cowoknya kan, tapi juga nggak begitu banyak. Iya lah, tapi itu kelompoknya gimana itu? Dari bentuk dari guru apa? Kalau Masukan? kelompok itu kalau biasanya kan kita membentuk sendiri ya, dari kelompok kita membentuk sendiri, biasanya cewek itu yang ada berapa dikelompokkan, nanti cowok ada berapa dikelompokkan gitu kan. Berarti bebas milih juga orangnya. Kalau mungkin seandainya tidak dipilihkan oleh bapak ibu guru yang di sekolah kan, tetap ada beberapa cewek juga kan, jadi Iya, tidak biasanya harus mencoba semuanya. Berarti ini dicobanya dari beberapa dulu gitu. Iya. Ya kalau tugas-tugas gitu paling nggak ada 1-2 sih yang satu kelompok bersama seringnya. Itu sudah mencoba komunikasinya lebih, Ya sering belum ngobrol gitu. kan, ini kayak yang tadi saya bilang, karena saya merasa kurang nyaman kan, jadi lebih banyak diamnya di kelompok itu gitu. Akhirnya gitu ya, Iya. jadi sudah merasa nggak nyaman sendiri itu tadi ya. Iya, artinya ya udah nanti ada yang mimpin, misalkan saya dapat bagian ini ya udah saya mengerjakan itu toh gitu. Nggak ikut diskusi yang banyak gitu, Nggak ikutnya karena apa itu? ya takut nanti dapat suara yang nggak enak aja. Jadi takutnya dari Mbak Indah sendiri ya. Iya, Padahal teman-temannya gimana saat itu? ya kelihatannya sih nyaman-nyaman aja, gitu. Kayaknya nyambung gitu sama yang lainnya, Berarti kan bisa memang diskusi gitu. dari Mbak Indah sudah berprasangka dulu ya, berprasangka ke teman-teman kalau teman-teman itu nggak suka gitu sama Mbak Indah. Padahal saat kondisi diskusi kelihatannya juga nyaman-nyaman saja teman-temannya. Iya. Iya. Berarti kita nanti cobalah Mbak Indah ya. Mbak Indah tadi pertama mau mencoba untuk belajar kelompok itu bagus. Silahkan nanti tetap dilanjutkan itu. Iya. Walaupun mungkin tidak hanya saat belajar kelompok, untuk komunikasinya ya. Setelah Iya. itu kan ada komunikasi bisa lewat telepon, bisa lewat WA ya. Itu kan Iya. bisa lebih intens lagi untuk ngobrolnya juga kan. Atau mungkin tapi untuk membuka topiknya kok apa? Membuka topik obrolan. Iya. Kalau membuka topik obrolan kan tadi bisa melanjutkan yang hal tadi waktu belajar kelompok atau hal-hal lain yang waktu di sekolah tadi. Mungkin bisa itu dari Mbak Indah. Atau ini Iya. kadang kan bikin story gitu ya teman-teman, itu mencoba mengakrabkan Iya, diri itu bagus juga. dengan Lebih- mereply gitu, Iya. menjawab apa namanya, mengomentari gitu. Iya, itu juga bagus. Langkah lagi juga bisa lebih, ngobrolnya bisa lebih ya. Berarti ini nanti diskusi di kelompok dulu, melihat gimana nanti ke depannya, baru ditingkatkan dengan itu WA-nya tadi. Iya, itu juga bagus. Oh iya iya iya. Jadi kan ngobrolnya Mbak Indah dengan teman kan tidak hanya sebatas
di sekolah Pelajaran. datang terus nggak ngapa-ngapain, terus hanya mendengarkan pembelajaran, pulang lagi, kan akhirnya nggak ngobrol ya kan kalau Iya. kemarin ya. Iya. Tadi Mbak Indah sudah mengutarakan mau mencoba hal yang kerja kelompok Kerja ya. kelompok, ya. Itu kan tidak dari hanya beberapa teman sih nggak masalah, tapi kan nanti bisa lebih intens ngobrolnya di situ. Terus kalau sudah mengetahui dari apa sifat-sifat temannya tadi kan bisa lebih lagi dengan tadi yang diutarakan Mbak Indah tadi dengan lewat status ya, Iya. komentari itu. Kayaknya nanti mungkin ngobrolnya bisa lebih banyak lagi. Oh gitu. Mm-mm. Ya. Selain itu mungkin ada yang dirasakan lagi Mbak Indah selain hanya dengan teman-teman cewek. Kalau teman-teman cowoknya biasa atau gimana? Kalau di kelas Iya sih Bu, malah lebih banyak dekatnya. lebih dekat dengan teman-teman cowok karena Iya. ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, makanya kalau di kelas lebih sering ngobrol sama yang cowok daripada yang cewek. Ya mungkin memang harus tetap berusaha tadi ya, tetap melakukan tadi dengan teman-teman yang cewek. Karena kalau di kelas itu kalau kita itu modelnya sepaneng ya, hanya beberapa teman saja kan nggak nyaman nanti memang. Yang dirasakan Mbak Indah kan tetap nggak nyaman itu kan? Iya itu Bu, makanya itu kan jadi pengennya pindah terus. Wah, iya. Dan kalau pindah saja juga nanti kan temannya yang merasa nyaman dengan Mbak Indah cuma satu tadi ya, juga Iya. belum tentu juga kan. Kalau di kelas sebelah nanti juga kondisi teman-temannya seperti itu kan nggak tahu juga. Iya Ya, juga sih Bu, gimana ya. pun sih ya, Harus ini kenalan lagi gitu Iya. Bu, ya. tetap dari awal lagi. Oh iya, benar juga ya Bu, ya. Harus mengulang lagi dari awal. Jadi memang tadi silahkan dicoba dulu ya Mbak Indah, dari yang lebih intens ngobrol dengan teman-teman tadi. Iya. Karena kadang yang dipikirkan Mbak Indah kan belum tentu sama dengan teman-teman yang memikirkannya tadi. Mbak Indah gini kan belum tentu. Baru prasangka kita kan, berpikiran kalau dia itu nggak suka sama saya gitu. Iya juga sih Bu. Jadi ya nanti coba saya usahakan untuk mengakrabkan lagi. Ya cobalah diakrabkan lagi dengan teman-temannya ya. Iya. Kalau sudah akrab kan nanti baru terasa oh ternyata memang temannya seperti ini, oh ternyata memang tidak seperti yang saya pikirkan kemarin gitu. Tapi sifat dari temannya bisa mempengaruhi ya. Ya. Sebenarnya kayak gitu emang sifatnya udah gitu. Ya. Bisa nggak? Kalau kadang-kala kan mungkin sifat terus cenderung dari omongan seperti apa gitu kan, omongannya seperti itu kan belum tentu orangnya juga kadang omongannya apa keras gitu kan, belum tentu dia galak, belum tentu dia nggak suka dengan kita gitu kan, belum tentu juga sih. Memang harus mendalami juga dari sifat teman-temannya. Oh, gitu. Ya kan? Iya bisa. Jadi nanti silahkan bisa dicoba dulu itu ya Mbak ya. Iya. Terus kalau sudah mencoba itu kan kita juga konseling kita kan bisa berlanjut terus ya. Tidak hanya sekali ini Mbak Indah Iya. mengutarakan unek-unek seperti ini nyaman atau tidak, tapi kan tetap nanti kita bisa berlanjut lagi. Oh gitu. Jadi saya nanti misal udah coba nih Bu ya. Terus kalau ada perubahan ataupun nggak ada perubahan bisa lanjut lagi Bu. Iya bisa dong. Nanti Oh, kita atur gitu. jadwal lagi ya. Kirain ya udah sekali aja udah gitu. Jangan nanti kalau hanya sekali malah gimana ya kan? Kan
saya nggak tahu nanti keadaan Mbak Indah selanjutnya bisa berbaik belum dengan teman-temannya, kan nggak tahu juga. Iya sebentar ya Bu. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan unek-uneknya lagi selain tadi teman-temannya. Yang cukup mengganggu itu sih menurut saya Bu. Yang lainnya masih bisa kayaknya. Wajar ya, masih Iya, wajar. masih normal gitu menurut saya ya. Kalau di saya belum yang mengganggu banget. Cuma ya itu tadi yang membuat pengen banget pindah kelas gitu loh, Mbak. Ya itu tadi ya, karena temannya. Iya. Nanti dicoba hal-hal yang tadi sudah diutarakan ya. Tetap Iya. dicoba dulu. Terus nanti setelah dicoba apa yang dirasakan kan nanti kita bisa ketemu lagi. Iya. Terus perasaan Mbak Indah gimana setelah kita ngobrol ini? Setelah kita Mbak Indah mengutarakan hal-hal yang ada di pendam tadi? Cukup lega sih Bu, tadi bahkan sampai yang bisa langsung gitu habis cerita. Sudah nggak terbebani ya? Iya, Karena sudah ya lumayan menceritakan. berkurang sedikit. Udah, ya nanti tetap kita cari waktu lagi ya Mbak ya. Iya. Nanti kita bisa mengetahui Mbak Indah mencoba hal-hal yang sudah diutarakan tadi gimana gitu kan. Iya, baik, Bu. Ada efeknya dari teman-temannya gimana, dari Mbak Indah sendiri juga gimana gitu ya. Iya. Nanti biar lebih enak. Kalau di kelas kalau posisi nggak nyaman kan tetap Iya, suasananya kayak canggung gimana gitu. kalau gunanya sebentar kan jadi terasa lama ya Mbak. Iya, ya? jadi kadang sampai liatin jam berapa sih kok belum selesai gitu. Oh iya, tapi kan ya kita cobalah ya. Iya. Nanti Mbak Indah tetap harus semangat ya, Iya. harus semangat. Nggak boleh hanya cukup kayak putus asa gitu loh. Ya, harus Iya. tetap semangat, tidak boleh putus asa. Ya, nanti saya coba segera mungkin nih Bu ya. Biar tahu nanti gimana bisa punya teman yang satu kelas enggak gitu. Harus Saya itu, pengennya harus kan semangat. ini Bu, satu kelas itu yang solid gitu. Kalau ada apa-apa satu, yang satunya bisa bantu gitu. Saya pengen kayak gitu, tapi kok ini belum bisa gitu. Ya, proses ya Mbak, kayaknya memang semua itu butuh proses. Silahkan nanti dicoba dulu. Saya yakin kok kalau di dalam kelas itu nggak semuanya seperti itu ya. Memang sifatnya kita di kelas beda-beda ya, dari si teman satu dengan teman yang lain mempunyai sifat beda-beda. Tapi saya yakin kok di kelas itu nggak mungkin semua nggak suka sama kita, semua kok membenci kita, kan nggak mungkin. Tetap itu karena mungkin pemikiran kita saja, dan kita belum tahu dari perasaan dari teman-teman ke kita seperti apa sih sebenarnya. Iya, iya benar. Setelah saya pikir-pikir kayaknya benar juga apa yang dikemukakan sama Bu Ismi. Iya. Semoga nanti setelah Mbak Indah mencoba itu bisa merasa nyaman di kelas, ya kan? Iya. Terus pembelajarannya nanti juga lebih mudah dipahami. Iya. Jadi nggak perlulah pindah-pindah kelas nanti intinya ya Mbak ya. Ya, semoga bisa mengikuti yang sini dulu Bu. Tapi ya nanti dicoba aja dulu. Ya, nanti tetap dicoba ya. Iya. Apapun nanti ya menjadi keluhan Mbak Indah setelah Iya. mencoba, tetap jangan segan-segan konsultasi dengan Bu Ismi. Iya, Ya, nanti kita kalau Mbak Indah kok pengen ketemu Bu Ismi untuk konseling lagi, nanti WA saja, kita atur jadwal lagi ya. Iya. Untuk konseling lebih lanjut. Iya, siap. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi?
Sudah. Sementara udah dulu aja dulu. Sudah lumayan lega ya. Sudah ya. Berarti mungkin kita bisa mengakhiri dulu konseling hari ini ya. Iya. Untuk kedepannya nanti kita lihat dulu Iya. yang sudah dilakukan Mbak Indah nanti apa, terus bisa lebih ada perubahan tidak, nanti kita lanjutkan untuk konseling yang selanjutnya. Iya. Itu Ya. saja. Iya. Ya sudah. Kalau Ya. gitu saya ke kelas dulu ya. Kembali Bu, ke kelas ya. Iya. Terima kasih, nanti jangan lupa WA Bu Ismi ya Iya, Bu. untuk lebih lanjutnya. Iya. Terima kasih Bu Iya. Ismi. Sama-sama.